Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Kelompok bersenjata kembali menebar teror di Oksibil, Pegunungan Bintang. Kali ini menembak 2 warga sipil. Kapal bermuatan semen menabrak terumbu karang di Teluk Doreri, Manokwari. Isu penculikan anak beredar luas di media sosial. Sekolah di Merauke perketat keamanan pelajar. Tindakan KKB semakin brutal. Kelompok ini Selasa lalu menembak 2 warga sipil di Kampung Okpol, Kabupaten Pegunungan Bintang. Kasatgas Humas Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penembakan terjadi sore hari ketika kedua korban sedang berada di rumahnya di Jalan Mabilabol. Saat itu mereka sedang menyiapkan makan malam, tiba-tiba terdengar letusan senjata dan mengenai tubuh mereka. Saat ini kedua korban tengah menjalani perawatan di RSUD Oksibil. Penembakan yang dilakukan oleh KKB mengakibatkan 2 orang dari masyarakat atas nama Regina Bidana, usia 50 tahun, dan Jonas Kalak Mabin, usia 35 tahun, mengalami luka tembak di kaki. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengutuk keras tindakan KKB menembak Brimob dan 2 warga sipil di distrik Oksibil. Menurut Kapolda, tindakan KKB hanya untuk mencari perhatian. Ia sudah memerintahkan anak buahnya memburu dan menangkap para pelaku. Kapolda juga mengatakan saat ini situasi di Pegunungan Bintang sudah normal. Mengutuk keras beberapa tindakan yang dilakukan di Pegunungan Bintang. Mulai dari terjadi pemalangan, sehingga ada patroli polisi yang di sana, kemudian di Sanggong, jatuh korban salah satu anggota Polri, yang kemudian disusul dengan pembakaran sekolah, dan tadi pagi juga itu terjadi terhadap Satpol PP ya. Nah, tindakan-tindakan seperti ini, apalagi khususnya membakar tempat-tempat atau fasilitas umum yang dibangun negara untuk kepentingan masyarakat, kepentingan kemajuan anak-anak Papua, ini bagi kami sangat biadab dan tidak berkemanusiaan. Bagaimana Papua mau maju kalau setiap aksi tindakan daripada kelompok ini menyasar kepada sekolah, kepada puskesmas, terhadap tenaga guru, tenaga kesehatan. Ini kan harus kita hadapi dengan hal yang harus berkaitan hukum. Jenazah Brigadir Anumerta Rudi Agung Ashari, anggota Satgas Damai Kartens yang gugur dalam kontak tembak di Oksibil, diterbangkan ke Manado, Sulawesi Utara. Brigadir Anumerta Rudi Agung merupakan personel Satgas Tindak Operasi Damai Kartens. Ia ditembak KKB saat berpatroli di distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Wakapolda Papua Brigjen Ramdhani Hidayat memimpin upacara pelepasan jenazah di Bandara Sentani, Jayapura. Kontak tembak KKB dan polisi terjadi Selasa lalu di Kampung Yapi Makot. KKB juga bertindak anarkis dengan membakar sejumlah kios milik warga. Saat ini aparat gabungan tengah mengejar kelompok kriminal yang kerap melakukan teror di Oksibil. Arthur dan Igo melaporkan dari Kota Jayapura dan Pegunungan Bintang. Anggota Polsek Sorong Kota mendatangi Sekolah Dasar Negeri 38 Kota Sorong Rabu kemarin. Kedatangan polisi untuk menyelidiki 2 lubang mencurigakan di kaca jendela salah satu kelas sekolah ini. Kapolsek Sorong Kota Ajun Komisaris Polisi Saroji mengatakan pihaknya masih menyelidiki lubang pada kaca tersebut dan meminta Inafis untuk membantu penyelidikan. Dengan anggota bersama kami menuju ke TKP. Setelah sampai ke TKP, kami menanyakan kepada ibu guru. Kebetulan ibu guru ini bernama Ibu Yolanda sedang memberikan les tambahan kepada siswa. Pada saat ibu sedang memberikan
les, tiba-tiba ibu mendengar suara kaca, suara tak-tak sebanyak 2 kali ya. Setelah begitu ibu melihat ternyata ada retakan kaca dan ada lubang kaca sebanyak 2 lubang. Untuk Langkah-langkah selanjutnya kami melakukan koordinasi ke pimpinan ke Kasat Reskrim dan masalah ini dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Dugaan sementara kami masih proses penyelidikan. yang turun hari ini untuk olah TKP dari Yang turun hari ini untuk yang olah TKP dari Inafis Polresta Sorong Kota. Hingga saat ini, polisi belum menyimpulkan penyebab 2 lubang di kaca jendela SD Negeri 38 Kota Sorong. Apakah disebabkan peluru yang dilepaskan pihak tertentu atau penyebab lain? Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Terumbu karang di Teluk Doreri Manokwari rusak ditabrak kapal motor Mitra Mulia Minggu lalu. Kapal yang bermuatan semen 1000 sak berlayar dari Pelabuhan Manokwari menuju ke Kabupaten Raja Ampat. Di tengah perjalanan, kapal menabrak terumbu karang. Satpol Air Polresta Manokwari saat ini tengah menangani kasus itu untuk mencari penyebab kecelakaan, apakah disebabkan faktor cuaca atau kelalaian. Sedang dilakukan apa dari Polair itu sendiri? Masih penyidikan. Masih sementara penyidikan ya. Kalau dari Polair itu sendiri sudah turun langsung melakukan pemeriksaan. Oke, sedang melakukan pemeriksaan langsung. Baik, kemudian kalau untuk di kapal sendiri ada berapa orang ini beserta kapten? Di APK-nya? Iya, APK 14 atau 16. 16. Kalau boleh tahu kapal tujuan kemana ini kemana? Ke Raja Ampat ya. Muat Yang semen 1000 sak. berapa sak? 1000 sak ya. Hingga saat ini kapal motor Mitra Mulia masih kandas di Teluk Doreri dan belum ditarik karena terkendala air laut surut. Kepala suku Doreri, Gad Hendrik Rumfabe, menyayangkan kejadian ini. Ia meminta kasus ini dibawa ke jalur hukum sehingga jika kapten kapal lalai wajib dipidana. Memang dia akan mengganggu etos laut karena kita kan menjaga kita punya potensi yang ada di wilayah. Salah satu satwa yang ada seperti ikan apa semua kan proses berkembangbiakan kan semua itu dari terumbu karang. Kalau tidak terumbu karang sudah ambruk begitu, bagaimana kita punya potensi yang ada di laut ini. Ke depan mungkin bisa menertibkan rambu-rambu di laut agar supaya kapal yang mau masuk keluar itu sudah bisa tahu itu posisi trapnya di mana. Karena sudah ini yang kedua kalinya. Agustus lalu kapal motor Indi Nurmalita yang juga membawa semen menabrak terumbu karang di wilayah ini. Padahal terumbu karang baru saja dibudidayakan secara tradisional oleh masyarakat setempat. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. SD Budi Mulia di Jalan Arum Merauke memperketat keamanan sekolah dengan menutup gerbang sekolah dan menyiagakan 2 petugas keamanan untuk memantau situasi. SD Budi Mulia adalah salah satu dari beberapa sekolah di Merauke yang khawatir dengan beredarnya isu penculikan di media sosial belakangan ini. Pihak sekolah tidak mau mengambil risiko, sehingga siswa atau pengunjung yang keluar masuk sekolah diawasi dengan ketat. Jaga orang tua dan juga yang menjemput anak terutama pergantian kelas 1 dan kelas 2 sampai akhirnya pulang kelas 3 sampai kelas 6. Belakangan ini memang warga Merauke dibuat resah dengan isu penculikan anak yang beredar luas di media sosial. Para orang tua murid setiap hari terpaksa mengantar dan menjemput anak mereka di sekolah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Antrian ratusan truk di 3 SPBU di Merauke hingga saat ini masih terjadi. Sejak jam 9 malam, antrian kendaraan sudah mulai terlihat dan hingga jam 9 pagi pada esok harinya, antrian baru terlihat berkurang. Berarti selama 12 jam, sopir truk harus antre dan menghabiskan waktu mereka di SPBU untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar. Sopir truk Andre mengatakan selama ini waktu mereka terbuang percuma di SPBU. Jam berapa? 9 malam.
Jam 9 malam ya. Biasa kalau antri jam 9 malam itu biasa sebentar isi jam berapa biasa ya terisi? Terisi lagi ya? Itu biasa di jatah berapa? Jatah 120 liter ya, untuk solar ya? Itu apa, mau muat apa ini? Bisa muat sembako. Sembako ya? Oh, untuk Kota Moroke ya? Sopir truk berharap pasokan BBM bersubsidi di Merauke ditambah sehingga mereka tidak perlu antre hingga berjam-jam. Selain itu juga solusi lainnya dengan menambah jumlah SPBU sehingga antrean yang panjang di SPBU tidak terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Setelah turun pada minggu lalu akibat guyuran hujan, kini jumlah titik api atau kebakaran lahan di Merauke, Papua Selatan kembali naik. Catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke menunjukkan jumlah lahan yang terbakar sekitar 235 titik, bahkan sempat naik hingga 258 titik. Kemarau yang masih panjang serta ulah warga membuka lahan dengan cara membakar menjadi penyebab jumlah lokasi lahan di Papua Selatan yang terbakar bertambah. Itu sekitar 258 titik panas terpantau di wilayah Papua Selatan. Namun untuk hari Selasa kemarin turun menjadi 210, terdapat di wilayah Naukenjirai, Sota, Waan hingga Tabonji. Namun untuk yang paling banyak titiknya terdapat di Naukenjirai, Sota, dan Waan. Untuk Merauke sendiri ada juga? Untuk Merauke ada tapi sedikit. Tapi tetap waspada untuk masyarakat selalu menjaga lingkungan dengan tidak membakar hutan dan lahan sekitarnya. Sebagian besar lokasi yang terbakar berada di distrik Kimam, Tamboji, Ilwayap, dan Sota. BMKG Merauke kembali menghimbau warga untuk tidak membakar lahan secara sporadis dan sembarangan karena api bisa merambat dan meluas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Merauke diminta waspada dengan penipuan yang belakangan marak terjadi dengan mencatut nama Sistem Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Merauke. Kepala Seksi Humas Polres Merauke AKP Ahmad Nurung mengatakan pihaknya sedang menangani kasus penipuan di media sosial. Di antaranya ada pelaku yang meminta sejumlah uang kepada korbannya jika ingin laporan atau pengaduannya ditindaklanjuti oleh SPKT Polres Merauke. Penipuan melalui akun Facebook ya, yang menggunakan atas nama SPKT Polres Merauke untuk meminta sejumlah uang kepada orang, itu merupakan suatu penipuan. Jadi jangan dipercaya kalau ada yang menggunakan akun SPKT Polres Merauke maupun Humas Polres Merauke untuk meminta uang. Jadi jangan dilayani dan segera laporkan ke Polres Merauke apabila ada kejadian tersebut. Kasus penipuan itu kini masih ditangani polisi. Warga diminta waspada jika ada oknum yang menghubungi lewat media sosial dalam penanganan kasus. Warga wajib menanyakan dan melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan kasus seperti itu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga di Merauke saat ini merasa lega karena harga beberapa kebutuhan pokok sudah mulai turun. Salah satunya adalah telur ayam. Rabu kemarin harga telur kembali turun rata-rata Rp10.000 per rak dibanding pada bulan lalu. Saat ini di sejumlah pasar, stok telur ayam memang melimpah sehingga memicu harga turun cukup drastis. Selain hasil panen yang melimpah, jumlah peternak ayam telur di Merauke juga bertambah sehingga pasokan telur melimpah. Dia berapa turunnya ya? Turun 10.000 per satu rak itu ya? Nah, tadinya 70, sekarang berapa? 60 ya? Ya, jadi 60. 60 ya. Kenapa bisa begitu? Ya, sekarang peternak semakin banyak. Jadi. Kemudian untuk pengiriman keluar juga tidak ada ya? Iya. Harga telur yang tadinya Rp60.000 per rak turun menjadi Rp50.000 per satu rak. Sementara untuk telur ayam ukuran jumbo turun dari Rp80.000 menjadi Rp70.000 per rak. Peternak ayam telur memperkirakan harga telur ayam akan terus turun karena pasokan semakin banyak. Namun yang dikhawatirkan bila stok berlebih, telur akan membusuk karena tidak bisa bertahan lama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Anak-anak di Kompleks Pelayaran Borasi Manokwari mendapat makanan bergizi dari polisi.
Pemberian makanan bergizi itu untuk membantu pemerintah dalam menangani stunting. Salah satu orang tua anak berterima kasih kepada polisi karena peduli akan stunting di wilayah mereka. Bantuan yang sudah berikan buat kami di usia bulan kami Kapolres Manokwari Kombes Rivaldi Simanguncong mengatakan program ini akan terus digelar sehingga angka stunting di Papua Barat bisa terus turun. Kami peduli dengan masyarakat sesuai dengan program pemerintah mengentas kemiskinan dan menekan angka stunting. Nah, ini berhubungan juga dengan kegiatan Hari Lalu Lintas yang ke-68 tanggal 22 September nanti. Nah, ini dari Lalu Lintas Polresta Manokwari di bawah kendali Ibtu Suban Kasat Lantas saya. Mereka membagi-bagikan sembako sama sayur yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti ini progres ini setiap bulannya akan kami datakan. Ini kami sudah berjalan bulan keempat. Paket makanan bergizi yang dibagikan kepada warga, yaitu paket sayuran dan bubur kacang hijau. Polisi meminta orang tua rajin membawa anak ke posyandu dan rutin mengecek kesehatan, serta menimbang berat badan anak. Stunting masih banyak dialami anak-anak di Papua. Mereka tumbuh tidak sempurna akibat asupan makanan yang tidak bergizi karena orang tua mereka hidup miskin. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.